Sepasang suami istri yaitu Bart dan Krista Halderson tampaknya memiliki segalanya yang diidamkan seluruh keluarga di dunia. Mereka tinggal di sebuah rumah yang indah di Windsor, Wisconsin dan memiliki dua anak laki-laki tampan yang sangat mereka sayangi. Si sulung bernama Mitchell berusia 24 tahun, memiliki karakter yang lebih santai dan terbuka. Ia telah bekerja di bidang teknologi. Sementara Chandler yang berusia 23 tahun lebih bersifat sensitif dan pendiam. Ia adalah seorang mahasiswa yang saat itu sedang tinggal bersama orang tuanya. Chandler, sang adik, memiliki ambisi yang besar. Dia selalu berbicara tentang kuliahnya di jurusan IT di sebuah kampus, tentang magangnya di sebuah perusahaan asuransi, dan yang paling membuatnya semangat saat ini adalah ia baru saja diterima bekerja di SpaceX yang merupakan salah satu perusahaan sang milioner Elon Musk. Semuanya tampak berjalan normal dan sempurna di kehidupan keluarga Halderson. Hingga pada Jumat pagi 2 Juli, Krista tidak hadir ke kantornya di Auto Body Shop. Bos Krista mencoba menghubungi Krista lewat telepon, email, dan SMS, namun tak ada jawaban. Teman kerjanya sekantor pun, Daniel Croninger, juga merasa heran dengan ketidakhadiran Krista yang tanpa kabar berita. Ia mencoba menelpon dan juga mengirim SMS ke nomor ponsel Krista, namun juga tak ada jawaban. Sore harinya, Daniel segera mengunjungi rumah Krista, mengetuk pintu rumahnya dan tidak ada jawaban. Ia mencoba mengitari rumah dan mengintip ke dalam garasi rumah mereka. Tampak di sana kedua mobil Bart dan Krista. Namun tak kelihatan keberadaan Bart dan Krista dimanapun. Ia kembali ke pintu depan dan keluarlah Chandler dalam balutan handuk. Ia mengatakan baru saja dari kamar mandi. Kemudian Chandler mengatakan juga bahwa orang tuanya telah pergi ke kabin keluarga karena ada hal darurat yang harus dikerjakan di kabin keluarga mereka. Daniel pun lega mendengarnya. Selama akhir pekan, dia tetap mengirim pesan ke Chandler untuk menanyakan apakah sudah ada kabar dari Bart dan Krista. Namun Chandler mengatakan bahwa sinyal memang tidak bagus di daerah kabin mereka itu, sehingga mungkin saja pengiriman SMS akan terganggu. Pada Minggu 4 Juli, Chandler menghubungi Dan mengatakan bahwa ia merasa bosan sendirian menghabiskan waktu libur. Hingga Dan mengundang ia datang untuk sama-sama melihat perayaan kembang api Hari Kemerdekaan Amerika. Saat itu Daniel kembali menanyakan kepada Chandler tentang kabar orang tuanya, dan Chandler mengatakan bahwa orang tuanya akan kembali hari Senin, dan Daniel yakin bahwa Krista seharusnya akan kembali Senin karena Krista punya janji temu dengan dokternya. Hingga tanggal 7 Juli tidak juga ada kabar dari mereka berdua. Maka Daniel yakin bahwa ada sesuatu yang terjadi pada kedua sahabatnya. Bart dan Krista Halderson tak juga pulang ke rumah. Akhirnya Daniel menyarankan Chandler untuk menghubungi kepolisian perihal hilangnya kedua orang tuanya. Pada hari Rabu 7 Juli 2021, Chandler melaporkan hilangnya orang tua mereka ke kantor sheriff wilayah Dane. Chandler menceritakan kepada detektif bahwa ayah dan ibunya berangkat ke kabin mereka bersama pasangan wanita dan pria yang tidak ia kenal. Chandler pun sayangnya tidak melihat kepergian orang tuanya dengan pasangan tersebut hingga ia tidak mengetahui siapa pasangan tersebut. Detektif setempat pun mulai menginvestigasi misteri hilangnya Bart dan Krista. Chandler mencoba mencari informasi ke para tetangga dengan menanyakan ke setiap rumah apakah mereka pernah melihat atau mendengar apapun tentang orang tuanya. Pada tanggal 8 Juli 2021, putra tertua Bart dan Krista yaitu Mitchell berkendara selama 3 jam ke arah utara Windsor untuk memeriksa kabin mereka. Di kabin tersebut, Mitchell bertemu Deputy Sheriff wilayah Langlade dan bersama-sama mereka menyisir seluruh area kabin untuk mencari keberadaan orang tuanya. Melihat kondisi kabin, tidak terlihat tanda-tanda bahwa ada yang pernah menginap di sana. Bahkan situasinya memperlihatkan tampak bahwa kabin telah lama tidak pernah dikunjungi siapapun.
Tidak ada tanda-tanda bahwa Bart dan Krista pernah menginap di kabin itu. Detektif menanyai teman-teman dan tetangga Bart dan Krista. Mereka ingin mengetahui lebih jauh tentang keberadaan Chandler selama akhir pekan saat hilangnya orang tuanya. Pihak yang berwenang mulai mencurigai cerita Chandler yang terkesan dibuat-buat hingga mereka menjemput Chandler dan membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Polisi menginterogasi Chandler selama 2 jam. Chandler menceritakan kepada detektif bahwa orang tuanya telah pergi ke kabin mereka untuk memperbaiki masalah pipa dan bahwa ia membantu mereka menyiapkan peralatan untuk memperbaiki masalah pipa itu. Sementara Chandler sedang diinterogasi, para detektif menerima informasi yang kemudian membuat suasana wawancara itu jadi berubah. Ternyata para petugas menerima informasi dari pemilik sebuah pertanian yang mengatakan bahwa dia melihat Chandler berjalan di pinggiran hutan sekitar area pertaniannya beberapa hari sebelum Chandler melaporkan orang tuanya hilang. Ketika para petugas menggeledah daerah itu, mereka menemukan potongan tubuh manusia, yaitu sebagian tubuh jasad laki-laki. Penyidik juga menemukan alat pemotong seperti gunting, sebuah gunting pemangkas, sebuah gergaji busur yang rusak di dalam sebuah drum minyak yang berkarat. Dan semua itu ditemukan di hutan, di mana Chandler pernah terlihat di area tersebut seminggu sebelum hilangnya orang tuanya. Penyidik segera melakukan pengujian untuk mengidentifikasi potongan itu. Pada saat yang sama, para detektif melanjutkan interogasi Chandler tentang orang tuanya yang hilang. Namun wawancara harus berakhir ketika dia meminta menghubungi pengacara. Pihak berwenang kemudian tetap menangkap Chandler Henderson dengan alasan memberikan informasi palsu tentang orang hilang. Di saat berita Chandler ditangkap tersebar di sosial media, pacarnya Catherine mengatakan kepada pihak kepolisian bahwa tidak mungkin Chandler adalah pelaku pembunuh orang tuanya. Ia mengatakan betapa sayangnya orang tuanya kepada Chandler. Bart dan Krista selalu memberikan perlakuan yang sama terhadap anak mereka. Betapa keluarga Chandler adalah sebuah keluarga yang sangat kompak satu dan lainnya. 2 hari kemudian, potongan yang ditemukan di peternakan tersebut diidentifikasi sebagai Bart Henderson. Hasil autopsi menyebutkan bahwa Bart setidaknya ditembak 2 kali dari arah belakang. Namun di manakah Krista? Pihak berwenang terus melakukan pencarian terhadap keberadaan Krista. Muncul kecurigaan tentang apakah Chandler berbohong karena ingin menutupi tindakan ibunya. Bukti penting datang dari sebuah sumber yang tidak disangka-sangka, yaitu aplikasi media sosial Snapchat oleh Chandler. Pacar Chandler, Catherine Melander, mengizinkan penyidik untuk mengunduh data dari ponselnya. Detektif akhirnya mengetahui bahwa Catherine bisa melihat keberadaan pacarnya menggunakan sebuah fitur di Snapchat yang memungkinkan pengguna Snapchat melacak lokasi temannya secara real time. Pada tanggal 3 Juli, Catherine melihat keberadaan Chandler melalui Snapchat terlihat di sekitar sungai Wisconsin. Catherine secara kebetulan telah mengambil tangkapan layar lokasi tersebut dan menyimpan gambarnya di ponselnya. Saat detektif menggeledah lokasi yang ditunjukkan di tangkapan layar Snapchat Catherine, mereka menemukan potongan kaki manusia. Pemeriksa medis kemudian memastikan bahwa potongan itu adalah jasad Krista Henderson. Akhirnya Chandler juga didakwa atas pembunuhan ibunya. Apakah motif Chandler hingga tega membunuh kedua orang tuanya?
Persidangan dimulai pada Januari 2022. Jaksa wilayah Dane mengatakan kepada para juri bahwa Chandler orang tuanya karena mereka mengetahui bahwa dia berbohong kepada mereka tentang keaktifannya sebagai seorang mahasiswa di sebuah college. Jaksa memberikan bukti bahwa Chandler tidak pernah benar-benar mengikuti perkuliahan di jurusan IT yang dia ceritakan. Para jaksa penuntut mengatakan bahwa Chandler telah membuat serangkaian email palsu untuk membuat orang tuanya percaya bahwa dia masih terdaftar di kampus tersebut. Mengenai pekerjaannya di perusahaan asuransi dan SpaceX juga merupakan kebohongan belaka yang akhirnya membuat orang tuanya kecewa dan marah. Jaksa juga membeberkan bukti bahwa Chandler terlihat di kamera CCTV sebuah toko tengah membeli terpal dan setengah kilo es. Pihak berwenang menetapkan terpal yang dibeli Chandler mirip dengan terpal yang ditemukan di tempat sampah di pertanian tempat jenazah ayahnya ditemukan. Pihak berwenang juga menyebutkan penemuan alat pemotong tersembunyi di dalam sebuah drum minyak berkarat di pertanian tempat jenazah Bart ditemukan. Seorang analis forensik bersaksi bahwa darah pada alat tersebut cocok dengan DNA Bart dan Krista. Jaksa penuntut kemudian menunjukkan kepada juri foto pecahan kaca dari perapian Halderson. Mereka juga menunjukkan video dari kamera keamanan tetangga yang menangkap cahaya berkedip-kedip yang berasal dari jendela rumah Halderson. Jaksa mengatakan itu adalah hari yang sama ketika mereka yakin Bart dan Krista dibunuh. Seorang ahli forensik bersaksi di persidangan bahwa lebih dari 200 pecahan tulang manusia ditemukan di perapian rumah Bart dan Krista. Seorang ahli forensik juga bersaksi bahwa terlihat tanda-tanda ada ceceran cairan merah di ruangan bawah tanah rumah Halderson. Pakar tersebut juga mengatakan kepada juri bahwa di foto ruang bawah tanah mereka mungkin tampak terlihat bersih, tanpa noda apapun. Namun dalam gelap dengan bantuan cairan luminol akan menunjukkan sisa-sisa bekas cairan merah. Sebuah senjata ditemukan tersembunyi di gudang pertanian tempat jenazah Bart ditemukan. Pihak berwenang yakin senjata ini digunakan untuk membunuh Bart. Namun pemeriksa medis tidak dapat memastikan bagaimana sebenarnya Krista terbunuh. Para juri menghabiskan waktu berunding selama 2 jam. Akhirnya Chandler Halderson dinyatakan bersalah atas semua tuduhan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Saat ini Chandler menunjuk seorang pengacara lain untuk mengajukan banding atas kasusnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kebohongan dapat menjadikan seseorang bertindak kejam? Silakan komen di bawah. Thank you for watching and be careful out there.